Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Guru Berbagi. Untuk hari kali ini akan dijelaskan kembali tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ini adalah bagian yang keempat, dan materi ini dapat digunakan untuk siswa MTS, SMP maupun sederajat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang tumbuhan. Namun perlu kami ingatkan kembali untuk tetap menerapkan 3M. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Mari bersama kita memerangi COVID-19. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama perkembangbiakan tumbuhan gimnosperme, yang kedua perkembangbiakan tumbuhan paku, dan yang ketiga perkembangbiakan tumbuhan lumut. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan gimnosperme. Nah, tumbuhan gimnosperme tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiosperme. Nah, ini ada contohnya. Beberapa contohnya. Kemudian, tumbuhan gimnosperme memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, ini ada contohnya, di situ ada tanaman melinjo. Nah, nanti ada kita tunjukkan mana yang disebut strobilus jantan dan mana strobilus betina. Nah, tanda panah merah itu adalah yang menunjukkan strobilus jantan. Sedangkan tanda panah biru menunjukkan strobilus betina. Nah, untuk selanjutnya ada tumbuhan pinus. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Nah, kemudian tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Nah, itu ada contoh gambarnya. Penyerbukan pada gimnosperme terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Nah, untuk selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan paku. Nah, ini ada contohnya, paku ekor kuda, pteris. Nah, pernahkah kamu menjumpai tumbuhan tersebut berbunga? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi, dari gambar di samping, pernah nggak kita melihat tumbuhan tersebut berbunga? Kalau ada yang tahu nanti dijawab di kolom komentar ya. Kemudian, berupa apakah organ perkembangbiakan tumbuhan tersebut? Nah, kemudian tumbuhan tersebut merupakan kelompok tumbuhan paku. Semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Lalu bagaimana tumbuhan paku berkembang biak? Nah, inilah proses perkembangbiakan tumbuhan paku. Jadi, fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan dihasilkan zigot. Meskipun demikian memiliki flagela, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya, sehingga zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada proses perkembangbiakannya. Ini gambar yang A adalah perkembangbiakan hidup tumbuhan paku. Kemudian gambar B ini adalah sporangium, dan gambar yang C adalah spora yang sudah matang siap untuk disebarkan. Nah, ini masih kita bahas tumbuhan paku. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Masih tahu kan tentang rizoma? Udah kita bahas di vegetatif alami. Nah, rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk
koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, selanjutnya ini adalah perkembangbiakan tumbuhan lumut. Nah, istilah lumut tentu sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Nah, itu ada kolam yang berwarna hijau. Nah, kemudian kalau di tempat yang sejuk, lembab itu pasti ada tumbuh tanaman lumut. Nah, coba tebak pada gambar di samping manakah yang termasuk lumut? Jika ada yang tahu nanti dijawab di kolom komentar ya. Nah, itu adalah contoh lumut. Nah, masih perkembangbiakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada suatu individu, lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Nah, ini ada contohnya perkembangbiakan hidup lumut. Nah, ini ada kotak spora yang sudah matang, siap untuk dipecahkan dan menjadi tanaman baru. Masih tanaman lumut, zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Nah, apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuhan dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Nah, protonema ini adalah tumbuhan lumut baru. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin kembali. Nah, lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gemai dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Nah, itu ada beberapa contoh lumut. Yang pertama lumut hati, kemudian ada lumut daun, kemudian yang ketiga ada lumut tanduk. Jadi lumut merupakan kelompok tumbuhan yang masih sederhana. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kalau dicontoh tersebut adalah dengan proses hidroponik. Apa itu proses hidroponik? Nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, jika video ini sangat bermanfaat, silahkan share, komen, like, and subscribe ya. Nah, jika ada kekurangan dan kelebihan dalam pembahasan materi kali ini, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru berbagi.